Saya bangun itu sekitar 5-6 bulan bikin itu. Saya juga nggak terburu-buru. Persiapannya? Bikin paper lah kalau kita bilang, berupa paper. Itu ada berapa puluh lembar lah gitu. Halo, apa kabar? Markus? Sehat. Waduh, lama nggak ketemu kita. Iya. Thank you nih, udah bisa di sini. Sama-sama, justru kita yang dapat kehormatan. Thank you. Kita buka aja ya. Buka ya? Nah, ya. Oke, kita udah ikutin protokol. Udah ikutin Ya, protokol. oke. Ya, Oke. gimana nih? kabarnya nih? Baik, mantap. Markus mungkin boleh diperkenalkan. Markus tuh sekarang ngerjain apa? Oke. Yang dikerjakan aktivitasnya ngapain sih sekarang? Apalagi kan sekarang lagi pandemi COVID nih. Ya. Ya, hai, saya Markus Fresnel, nama lengkapnya. Dan sebenarnya saya menggeluti beberapa usaha. Ya. Tapi ya di pandemi gini kan tentunya kita masih terus ya berjuang dan melihat situasi dan kondisi, begitu ya. Beberapa usaha saya ya, tapi saya lebih nanti ya akan lebih banyak menceritakan yang terbaru, gitu ya. Karena kita modus entrepreneurship selalu mencari kesempatan, gitu ya. Ada peluang, kalau kita ukur-ukur bagus ya kita maju, ya gitu ya. Ini nih yang bagus nih. Nah, latar belakang saya sebenarnya IT. Saya sekolah IT di Bina Nusantara. Tapi saya banyak bekerja dan berkarir di airport. Ya. Nah, akhirnya saya memulai usaha dengan partner saya, IT dan aviation business. Gitu. Itu udah duluan. Ya. Nah, sekarang saya juga banyak fokus masuk di bisnis makanan minuman. Oh, oke. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya nggak nyambung ya. Sekolah nggak nyambung, karir kagak nyambung ya. Cuman jadi banyak belajar. Ya. Dan rasa-rasanya sih semua makhluk makan ya. Ya. Makan dan minum. Makanya ini selalu menjadi menarik lah buat saya gitu untuk terjun ke bisnis makanan dan minuman juga. Jadi sehari-hari saya menggeluti usaha dan juga saya mengajar juga. Oke. Dulu pernah di UMN, nah sekarang banyak aktif sih di Bina Nusantara, begitu. Nah, ini kita lihat berani berpindah dari satu topik bidang ke bidang yang lainnya. Ini juga sesuatu hal yang kita patut pelajarin ya. Oke. Ya, terus mengajar, kemudian juga melayani di gereja, begitu ya. Itu kegiatan sehari-hari, begitu. Kalau mengajar memang kebetulan passion lah, gitu. Dulu memang waktu di kantor aja masih kerja sama orang, menyempatkan atau sengaja membuat acara-acara training untuk karyawan staf saya gitu. Padahal bos nggak nyuruh. Jadi dalam diri itu memang udah suka ngajar begitu. Berbagi ya. Berbagi, sharing. Dan kita kan waktu mau ngajar kita persiapan, berarti kita belajar lagi kan begitu kan. Ya, karena untuk bisa ngajar pasti harus mendalamin dulu baru bisa men-sharingkan apa yang dipelajarin ya. Iya, nanti ditanya yang diajar nggak tahu lagi, nggak bisa jawab. Nah, sekarang gini, kalau untuk tadi kan bicara tentang bidang yang baru. Ya. Yang bidang baru ini apa ini? Jadi bikin penasaran ini. Ya, jadi saya sebenarnya lagi asik-asiknya menggeluti bisnis saya yang core bisnis itu ya. Temen datang ke saya mengajukan ide bisnis gitu. Jadi idenya sebenarnya dari teman saya, teman STM saya. Waktu itu dia bilang bisnis seasoning ya. Berarti seasoning itu kayak rumput laut gitu ya, balado ditabur di snack-snack begitu. Nah itu kalau kita, karena awam nih, kan kita bukan bidangnya ya. Dengar dia cerita kayak seru juga gitu ya. Oh iya, siapa yang nggak makan bumbu tabur begituan? Orang kalau makanan biasa taunya kan ayam, terus ayam geprek yang lagi heboh, kemudian sosis atau apa, ini seasoning. Iya, jadi ya itu kan semua makanan itu butuh bumbu kan. Nah itu ditabur-tabur di situ begitu kan. Nah kita kan ngelihat, waduh ini menarik dan mungkin marketnya besar karena SD-SDN aja itu kan semua ada tukang cilor lah apa pasti pakai itu. Pasti. Gitu. Ya kan. Nah kita nggak ngerti bidang itu. Jadi
waktu dia cerita ide itu ya saya bilang kita harus secara profesional membangun visibility study-nya. Ya, apakah bisnis ini layak untuk dijalankan, begitu. Nah, sehingga kebetulan saya pernah mengerjakan itu ya dengan sebatas yang saya tahu begitu ya. Saya mencoba membantu dia mewujudkan ide bisnis itu, yaitu melalui membangun studi kelaikan, begitu. Loh, pada saat itu bisnisnya sudah mulai? Belum Mulai. Dia baru cerita ide. Baru cerita. Iya, baru cerita ide aja. Baru cerita, oke. Iya. Dan sekali lagi karena saya selalu berpikir Indonesia itu rakyatnya banyak, mulut yang makan banyak, perut yang mesti dikenyangkan banyak. Jadi kalau udah makanan minuman itu selalu ada kayak klik gitu, walaupun belum lihat secara detail. Ya. Ini yang akhirnya ya saya berminat untuk menggali lebih dalam. Nah, teman saya itu orang teknik, jadi kagak untuk urusan manajerial, pembangunan, perhitungan, kalkulasi apa dia nggak terlalu inilah ya. Dia menyerahkan kepada saya. Ya udah saya sifatnya. Jadi dia ahlinya di seasoningnya. Dia seasoning bisnis itu ialah customer dia. Jadi dia bikin mesin, gitu. Dia bikin mesin untuk ke pelanggan-pelanggan yang beroperasi di seasoning itu, yang punya industri itu, gitu. Nah itu yang akhirnya ya saya bantu dia. Saya jadi yang menginterview. Oke, bisnis itu kira-kira kalau kirim ke satu pabrik berapa kilo? Ya pabriknya mana aja apa dan seterusnya. Ya bikin studi kelaikan gitu. Jadi analisa dari sudut pandang bisnisnya ini sekarang. Betul. Oke. Nah udah kan singkat cerita, saya bangun itu sekitar 5-6 bulan bikin itu. Saya juga nggak terburu-buru. Persiapannya? Bikin paper lah kalau kita bilang, berupa paper. Itu ada berapa puluh lembar lah gitu. Jadi dari topik pembicaraan, diolah, didiskusikan sampai menjadi papernya. Iya, bisnis proposal lah gitu ya. Oke. Ya, jadi semua aspek mau nanti operasionalnya gimana, marketnya seperti apa, ya kan, finansialnya, pendanaannya, gitu kan, orang-orangnya, expertnya dan seterusnya. Itu jadi satu paper gitu. Oke. Kenapa perlu merencanakan sampai selama 6 bulan? Ya, pertama karena sekali lagi saya bukan di bidangnya, jadi saya perlu mencari data-data dan informasi. Kedua juga saya ada kesibukan, jadi memang agak lama lah begitu. Dan memang kita berusaha sekomplit mungkin, walaupun nggak sempurna, tapi sebisa kita ya harus sementoknya maksimal gitu mengerjakan itu. Gitu. Jadi ya akhirnya tercipta lah. Cuman abis itu udah jadi, saya ketemu dia, terus mau apa? Gitu kan, pertanyaannya kan selanjutnya bagaimana kan gitu kan. Berarti ini setelah planning, apa yang harus dilakukan berikutnya? Eksekusinya maksudnya gitu atau? Iya, udah jadi ide, udah ada hitung-hitungannya, udah ada proposalnya ya. Lalu apa mau keluar duit, investasinya nggak kecil gitu. Mau investasi, ayo mau bagaimana kan gitu kan. Nah, kita mentok di situ awalnya. Jadi, ya sudahlah, nggak usah dipaksakan gitu. Jadi, saya selalu punya prinsip juga ya, memulai sesuatu jangan ngoyo lah kalau orang Jawa bilang ya, jangan memaksakan, tapi kita tidak berhenti. Jadi, kalau ada peluang, ada teman-teman ya, misalnya lah kayak gini kita teman ngobrol, saya nih habis menggali dan mempersiapkan satu proposal bisnis loh, menarik loh gitu kan. Nah, kalau kita kasih dia tertarik, ya why not? Kan begitu kan. Jadi setelah itu apa? Networking juga jadi satu unsur yang penting ya berarti. Iya, habis itu saya bilang sama teman saya itu, ya sudahlah kalau Tuhan mengizinkan kita ketemu teman-teman yang mau invest ini. Ya, jadi kita tidak perlu paksakan. Dan tidak mau, saya jadi prinsipnya gini, yang ketemu nanti mesti bagi rata. Jadi misalnya butuh investasi 1 miliar misalnya. Kalau ketemu 2 orang ya mesti 500, ketemu 4 orang 250, intinya semua sama gitu posisinya. Kalau nggak ketemu tidak mulai. Saya udah bilang begitu. Jadi kita bikin ini natural aja. Organik jadinya ya. Organik. Ya. Singkat cerita ketemu 5 orang. 5 orang, luar biasa. Ketemu 5 orang yang membaca proposal itu dan klik gitu ya. Akhirnya dimulai. Sinkron ya jadinya. Sinkron. Ya? Itu tahun 2016. Begitu. Nah itu ya akhirnya kita mulai ya memproduksi ya. Waktu itu
Target kami waktu itu sekitar 12-14 ton. Itu baru manis bisnisnya. Ya. Akhirnya kita bekerja dengan luar biasa ya. Kemudian jualan dengan nge-push segala macam. Hanya bisa mencapai maksimum 8 ton. Oke. Dari rencana di dalam bisnis plan 12 ton. Iya. Hanya nyampe 8 ton. Kemampuannya tim kita ini hanya segitu. Dan bisa bayangin ya, 8 ton bumbu itu seperti apa. Kira-kira seperti apa? Kalau yang 1 pack misalnya 1 kilo, 1 ton itu 1000 kilo, berarti 8.000 pack. Kali. Ya. Satu potongan bumbu kecil-kecil itu. Oh, kalau dibagi lagi ya banyak sekali. Artinya kan kalau kita bilang porsi, itu berapa, mungkin juta porsi ya? Kalau kemasan yang umum itu 100 gram lah misalnya. Oke, 100 ya, gram. berarti kan 8.000 dibagi 10 lagi. 80.000 pack sebulan. Ya. Gitu. Apakah itu besar sekali? Sebenarnya kalau ukuran Indonesia itu kecil. Ya. Dibanding jumlah penduduk ya maksudnya ya? Iya, sebanding potensi lah, market share dan lain-lain ya. Cuman ya kita udah nge-push nggak nyampe gitu. Baik dengan segala networking kita, kelebihan kita maupun keterbatasan kita. Begitu ya. Karena memang ternyata ada kompetitor yang sudah bermain lama di situ ya. Ada aspek sumber daya manusia, aspek pendanaan, dan ini semua menjadi suatu formulasi yang membuat di tahun 2017 akhir kita memutuskan kita tidak bisa lanjut bisnis itu lagi. Tapi perusahaannya tidak bangkrut. Sorry, mungkin aku sedikit mundur dulu. Yes. Dari berdiri tahun 2016. 16. Itu setelah terkumpul 5 orang tersebut. Ya. Oke, setelah terkumpul 5 orang tersebut, kemudian menjadi 8 ton dalam waktu berapa lama? Dalam waktu bulan ke-6 ke-7 kali ya. Wow, sebenarnya itu pertumbuhan yang luar biasa dalam arti dari nol, bisnis plan mulai dijalankan sampai menjadi 8 ton. Ya, 8 ton belum sesuai dengan rencana, tetapi 8 ton dalam 6 bulan atau kurang dari 1 tahun sudah merupakan satu pencapaian tersendiri sih mestinya ya. Iya, karena direncanakan. Karena direncanakan itu. Karena direncanakan. Nah, jadi begitu kalau bisnis ya. Nggak direncanakan saja bisa gagal. Oke. Ya kan? Direncanakan saja bisa gagal. Lalu apakah mau memulai bisnis tanpa rencana? Ya. Gitu kan? Bukan ketemu, yuk ide buka ini terus bisa buka gitu, bukan gitu ya. Ya, kamu punya duit berapa? Udah masukin gitu kan, ya kan? Ayo Jualan, invest, ya produksi. Ya. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Ya sah-sah aja. Mungkin ada orang tertentu yang bisa berhasil dengan cara itu. Mungkin gitu. Ya, tapi ya itulah yang terjadi di yang saya alami gitu ya. Membuat itu semua dan mengerjakan, akhirnya 2017 kami memutuskan tidak bisa lanjut untuk bisnis seasoning. Begitu. Berarti hanya dalam waktu 1 tahun? 2 tahun. 2 tahun? 2017 akhir kita putusin. Oke. Dari awalnya tahun 2016? 16. Ya. Awal. 2016 awal sampai 2017 akhir. Iya. Hampir 2 tahun lah. Gitu. Terus, apa yang terjadi dan apa yang... Nah, ini yang akhirnya ya, pernah dengar dong ya istilah cut loss dong ya? Tahu, cut loss ya. Cut loss itu kan situasi, ya udahlah kita putusin akhirnya rugi karena udah investasi keluar uang di awal. Ya kita putuskan aja sekarang, stop semuanya, ya kan? Atas apa yang sudah terjadi semua dihentikan, semua biaya apa semua yang dikerjakan, dikeluarkan, habis sudah, ya kan? Ya udah segitulah hilang uangnya. Stop, cut loss, gitu ya. Itu butuh keberanian. Nah, itu ialah opsi. Di saat kita sudah menilai bisnisnya, wah udah nggak bisa lagi nih nge-push lagi gitu ya. Opsi 1 cut loss. Nah, kita ketemu opsi kedua. Apa opsi kedua? Kita kumpul sama teman-teman. Kalau mau lanjut, misalnya bener lanjut, berarti kita harus suntik uang lagi. Ya kan? Kalau kita mau suntik uang lagi, kita mau apa? Kan begitu. Investasi artinya apa semua hilang. Dalam kondisi itu secara bisnis kan tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Selesai, kita mau selesai. Sedangkan alternatif keduanya, dalam kondisi tidak menguntungkan untuk lanjut. Oke. Lanjut tapi mesti ngapain? Kan ya sama aja dong kalau lanjut dengan cara yang sama.
ya itu mah nggak usah meeting, nggak Iya. usah rapat. Nggak usah rapat. Berarti kamu merasa baik-baik saja, Ya. gitu Ya. kan? Artinya kalau tidak melakukan sesuatu hal yang berbeda, yang berubah, yang membuat satu lompatan atau cara yang baru, strategi yang baru, artinya mengulang hal yang sama, ya hasilnya mestinya akan jadi sama lagi ya. Iya. Tapi ya kita lebih mendasar lagi. Kita pertanyakan ke diri kita sendiri. Sebenarnya kita bisnis apa sih? Marketnya sebenarnya ada kan? Ya itu 8 ton sebulan itu. Ya artinya sebenarnya kan kemampuan pasar untuk menyerap jauh di atas itu mestinya. Iya, ya, tapi kan kembali kenapa kita bilang ini kita tidak bisa maju? Situasinya bukan hanya market, gitu kan? Jenis pelanggannya, strategi pendanaan, gitu ya. Terus perkembangan ke depan, future-nya seperti apa? Ini semua, pokoknya semua aspek sudah kita review, kita udah lihat. Kita sudah ambil keputusan ini tidak bisa, gitu. Yang seasoning tidak bisa. Oke. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Nah, akhirnya kita sebenarnya tidak cut loss. Ya, karena sampai hari ini masih beroperasi. Kita tidak cut loss ya. Lalu apa yang kita lakukan? Berarti bukan alternatif pertama yang dipilih. Bukan alternatif pertama Oke. ya. Lalu apa yang kita lakukan? Akhirnya kita lebih mendasar yang tadi saya bilang. Kita pertanyakan, kita itu apa? Kita itu bisnis. Ya bisnis apa? Ya. Jadi bisnis seasoning udah kita tinggalin. menemukan kembali inti Iya. dari apa yang mau dilakukan. Iya, atau saya bilang meredefinisikan jati diri perusahaan lah, kurang lebih begitu. Ya. Nah, di situ kita benar-benar yang pasti karena kita sudah invest ya di bidang itu. Artinya planning yang kemarin sudah disusun sekian lama dalam 6 bulan yang awal itu direview kembali dan didefinisikan ulang. Enggak, bukan yang itu, tapi benar-benar baru. Benar-benar kita pikir ulang. Dari nol. Bukan mereview berarti? Bukan mereview. Tetapi merancang ulang? Merancang ulang, tapi dengan mempertimbangkan apa yang sudah kita miliki. Oh, Gitu. jadi kalau boleh saya sebut bahwa tidak melakukan reinventing the wheel lagi. Tetapi wheel-nya sudah ada. Ya bisa juga sih dikatakan begitu, bisa juga. Intinya kita berpikir ulang lah dari nol, tapi tidak mengabaikan apa yang sudah kita investasikan. Intinya begitu. Ya. Sehingga apa ya, kalau kita mau mulai lagi tidak perlu sumber daya yang banyak lagi. Sebenarnya tujuannya itu sih. Gitu ya. Nah akhirnya singkat cerita kita ketemulah apa itu kita. Kita sekarang hari ini udah bisa bilang ya bahwa kita ini adalah produsen premix powder ya, yang memproduksi produk yang inovatif. Produk yang inovatif. Ya. Produsen premix powder yang memproduksi powder atau produk yang inovatif. Oke, berarti sudah bukan bicara tentang seasoning saja. Betul. Jadi apa bedanya antara seasoning yang di-planningkan di awal dengan yang produk powder yang inovatif? Ya, seasoning itu punya limit ya. Dalam arti ya kalau kita bicara balado, ya udah that's it, selesai. Oke, itu seasoning. Seasoning. Oke. Ya. Bisa diapain? Hanya bisa ditabur. Kita bicara bumbu barbeque, ya sama lah ya. Bumbu tabur. Itu bisa diapain? Ditabur. That's it, udah. Jadi cuma itu aja gitu. Ya, paling flavornya diganti-ganti gitu ya. Tapi tidak ada sesuatu yang baru begitu. Jadi artinya kalau seasoning lebih ke arah klasik. Bisa disebut klasik. Yang sudah ada ya semacam membuat satu produk yang awal itu adalah semacam produk me too. Artinya orang lain buat itu ya kita membuat versi lain dengan kualitas berbeda mungkin. Iya, jatuh-jatuhnya begini. Jatuh-jatuhnya selalu karena situ produknya, marketnya sudah rigid ya. Jatuh-jatuhnya apa sih? Paling harga. Menjadi perang harga jadinya. Banting-banting harga udah nggak sehat. Sudah nggak ada yang lain. Iya, karena masuk ke market yang orang bilang red ocean itulah. Yang sudah saturated begitu. Ya karena tidak ada sesuatu yang inovatif, sesuatu yang kekinian ya. Sesuatu yang hype di market gitu. Bukan zaman now lah kalau orang sekarang iya, bilang. bukan zaman now. Bukan zaman now ya. Ya jadi kita meredefinisikan jadi seperti itu. Ya. Nah apa yang kita produksi?
Nah, itu Kan pertanyaannya begitu, itu. ya. Apa yang kemudian dilakukan? Yang pasti ialah namanya premix powder. Oke. Makanan berbentuk powder base. Oke. Apa itu? Banyak sekali. Misalnya, pernah makan es krim dong? Ya, itu udah bentuk jadinya. Ya. Tapi tahu nggak bahan baku bikin es krim? Kan gitu. Ya. Kalau kita pergi ke McDonald atau nggak tahu ya, dulu sih Golden Truly zaman kita ketahuan umur ya dia. Itu ada mesin es gitu kan, pakai kon gitu. Ya, ditarik itu. Nah, pernah lihat nggak bahan bakunya? Enggak. Powder. Oh, itu powder. Premix powder. Oke. Premix powder. Iya. Artinya semacam orang bikin susu mungkin full cream dituang. Nah, itu juga salah satunya. Ya misalnya creamer, ya. Itu kan dari powder, tapi aplikasinya kok jadi cair. Es krim dari powder, kok aplikasinya jadi ya berbentuk es krim. Iya, bentuk es krim. Nggak cair, nggak kental, nggak apa ya, es krim lah es kita krim, bilang. Ya, krim lah, jadi krim. Nah, kita masuk ke area sana, begitu. Tapi kalau kita bicara hari ini, saya punya varian itu masih fokus ya, kan namanya kan kita bilang inovatif, berarti kami tidak akan berhenti berinovasi. Akan terus-menerus, maka ini yang menjamin kesinambungan usaha. Karena kita udah declare, kita akan inovatif. Kita punya tim R&D yang selalu menggali, membuat, ya lihat market gitu ya, teliti karena lagi, market teliti pasti lagi. juga mau apa yang baru, Dinamis kan? apa yang baru, Iya, begitu. Nah itu tantangan tersendiri ya. Ya tapi jadi fun ya sebenarnya. Jadi kalau kita pikir-pikir nih ya, nggak boring gitu. Itu yang membuat jadi terus tumbuh. Harusnya ya. Ini kan secara pemikiran ya kita maunya begitu kan gitu kan ya. Nah, kalau kami sekarang fokus ialah beverages. Kita ada minuman powder base ya. Misalnya yang lagi hype kan matcha latte. Oke. Ya. Nah, itu kami dipakai beberapa restoran ya. Tapi saya nggak boleh sebut brand sih deh. Oke. Ya, beberapa restoran ya yang ada di mall-mall gitulah, kurang lebih gitu ya. Itu dipakai. Ada charcoal drink ya, obat. Bukan obat lah, apa ya. Biasanya kalau yang habis sebelum Covid sih, sebelum pandemi, habis ngedugem gitu ya, mabok-mabok. Nah, minum produk ini menetralisir karena charcoal. Gitu. Cuma kita desainnya charcoal drink ini warnanya hitam, namanya charcoal. Minumannya hitam. Tapi diminum rasa Pocari. Nggak boleh sebut brand lagi ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Brand terkenal gitu ya. Nah, jadi begitu ya. Satu beverages. Nah, yang kedua yang lagi hype produk kita ya, itu pasti teman-teman tahu lah. Salted egg. Oke. Telur asin. Ya, salted egg powder. Nah, cuma tadi ya kata kuncinya, karena kita ialah inovatif produsen. Salted egg itu semua makanan yang saya tahu selalu ada versi salted egg. Udah pernah nyobain salted egg ice cream? Salted egg? Ice cream. Ice cream. Di Surabaya ada, di Bali ada. Di Jakarta belum. Ya, saya juga nggak tahu kenapa populer dari sana. Makanya bisnis makanan tuh menarik. Banyak fakta-fakta itu, data-data yang kita tuh bingung-bingung gitu. Kaget-kaget. Kepikir nggak salted egg ice cream? Pernah kebayang, udah pernah mencoba? Oke, tulis di komen di bawah ya. Ya, salted egg ice cream, salted egg, ya anything lah ya. Tadi kan GB udah bilang ya. Apapun dibikin salted egg zaman sekarang. Sampai es krim ya. Sampai es krim. Luar biasa. Nah, itu yang sekarang lagi hype dan memang best seller di tempat kami, salted egg. Dan kami sudah ekspor untuk itu. Jadi produk kami adalah quality export. Nah, ini ada lagi juga cheese cream, kita bikin juga cheese cream. Ya kalau pernah, pasti udah tahu lah Richeese ya. Richeese itu kan saus cheese-nya kayak apa? Ayam Richeese. Richeese Factory kan Richeese banyak Factory, tuh. Nah, itu kan banyak. Momogi apa itu kan Richeese ya, kalau nggak salah ya. Nanti coba deh dicari lagi ya. Kalau nggak salah Momogi itu Richeese. Nah, itu juga punya produk untuk cheese cream. Nah, kejunya saya punya powder base tapi. Oke. Ya, jadi kalau produk saya itu ya tadi ya, saya kepotong. Saya balik lagi menjelaskan salted egg ya. Tadi ada kepotong dikit. Saya karena
inovatif. Saya merancang produk tidak hanya salted egg powder untuk ditabur di snack, no. Tapi bisa ditabur, bisa diaduk dengan air, bisa juga ditumis pakai minyak. Satu produk. Satu produk. Satu produk. Sedangkan air atau water dengan water base dengan oil base kan sesuatu produk yang mestinya berbeda. Tapi satu produk. Itulah food teknologi. Oke. Jadi memang tim kami yang merancang begitu ya. Itu tuntutan manajemen. Kita harus inovatif. Ya, selain hanya bisa bikin, apa kelebihannya kan gitu. Iya. Sehingga kita bisa berkompet dan masuk ke pasar dengan cepat kan gitu. Ya, jadi kita tuntutannya harus inovatif. Coba apa? Bisa nggak satu produk itu, ya misalnya salah satu versatile, harus bisa banyak fungsi gitu. Nah, terciptalah produk saya itu dengan tiga cara penyajian tadi. Berarti ada tim R&D yang memang khusus melakukan research, testing, sampai menjadikan produk yang bisa dipasarkan. Sampai bisa diekspor. Sampai bisa diekspor. Ya. Berarti artinya bukan cuma sekedar mix and match dan dibuat begitu, No. tetapi juga diekspor kualitinya sampai ke level bisa diekspor. Merancang produk kan panjang, perjalanannya panjang. Ya, itu bukan pekerjaan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, itu berbulan-bulan itu. Betul. Butuh proses yang panjang. Dan macam-macam metodologinya ya. Itu kan panjang sekali. Jadi sampai nanti kalau sudah jadi produk itu bagaimana ini itunya, itu kan banyak aspek gitu. Ya, nah itu kenapa akhirnya ya kita berbangga sekali lagi juga yang salted egg powder banyak sekali pelanggan-pelanggan kami yang branded gitu ya, yang di mall, restoran apa gitu. Sampai yang merek-merek yang sudah dikenal publik lah ya. Betul. Oke. Nah itu dan kita bangga ya karena kita bisa mengekspor. Kenapa? Bukan hanya soal ekspornya ya. Karena kita itu dikompet di tender dengan Malaysia, ya atau Singapura atau Filipina. Pasti Asia kalau salted egg kan Asian kan, ya. Kita itu compete dengan mereka. Itu kebanggaannya. Indonesia bisa bersaing. Ini sudah sesuatu ini. Gitu. Itu yang saya pribadi membangga sama tim saya karena itu gitu. Ya. Kita proof ke dunia ya bahwa kita bisa kok di luar negeri juga berkancah gitu, nggak cuma di. Berarti bukan cuma di Indonesia saja, tapi sudah diekspor. Kalau boleh tahu ke negara mana? Ke Singapura. Ke Singapura. Iya. Wow, karena ke Singapura juga sudah bukan merupakan satu hal yang mudah untuk masuk ke Singapura, ke persyaratannya dan macam-macamnya, perizinan, quality. Ya kalau traveling ke Singapura ya, makan di sana, ya merasa nggak setiap restoran manapun sebenarnya kayak rasanya itu aja. Iya, mirip-mirip. Mirip-mirip gitu ya. Ya. Karena apa? Karena standar pangan mereka tinggi. Oke. Jadi kan ada bahan-bahan. Sebenarnya kalau kayak kita di sini kenapa kita bervariasi gitu ya? Karena kan kita banyak rempah-rempah. Ya, mau jahe, ada bawang merah, bawang putih, macam-macam kan ya. Kita sangat kaya dengan itu, gitu ya. Nah, cuman kalau udah urusan dengan lembaga kesehatan negara, ya mereka punya policy. Setiap rempah-rempah herbal itu dia mesti dikaji, diprosesnya seperti apa dan seterusnya, panjang gitu loh. Oke. Jadi mereka hanya bisa menerima yang sudah membuktikan bahwa diproses secara aman untuk keamanan pangan. Dan tidak banyak orang mau repot atau capek untuk menjamin keamanan pangan itu, begitu. Itu persoalannya. Nah, kalau kita sudah masuk Singapura ya tahu sendirilah berarti gimana. Artinya kalau kita bicara di Indonesia, standar pangan kan izin BPOM. Ya. Artinya ketika masuk ke Singapura itu BPOM hanya referensi. mungkin hanya referensi. Hanya referensi. Di sana ada persyaratan lain lagi yang lebih tinggi. Betul. Wow. Dan kalau halal jadi patokan karena kita negara yang cukup diakui MUI untuk sertifikat halal di dunia ini, kita proven gitu. Jadi kalau mau ekspor ya ada sertifikat halal, kasih MUI, diem. Oke, karena itu sudah satu catatan standar untuk halal. Betul. Selesai. Titik, no question. Iya. Okay. Nah, tapi kan persyaratan bukan hanya itu. Banyak GMP, HACCP, macam-macam lah persyaratan untuk bisa berderet lah ya. Berderet gitu. Nah, ya puji Tuhan kita sudah melaluinya lah dan secara rutin mengekspor ke Singapura. Oke. Oke. Nah, sampai hari ini dari awal kemudian melakukan restructure dan mengolah semuanya menjadi strategi baru
berapa lama sampai bisa ekspor itu? Sampai terjadi ekspor? Dari sejak titik kita meredefinisikan jati diri. Iya. Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan dari meredefinisi. Jadi dari awal tadi, dari berdiri pertama kali setelah planning, 6 bulan sampai 1 tahun itu mencapai 8 ton. Kemudian setelah itu melakukan redefinisi karena satu kejadian. Kemudian dalam 6 bulan berikutnya ekspor sudah. Ya, kenapa? Kan tadi kalau dikatakan mengembangkan produk panjang lebar ya. Ya. Kok bisa 6 bulan ekspor? Iya. Ya. Ya. Karena momentum. Oke. Di saat kita memutuskan dan meredefinisikan usaha. Karena redefinisi itu. Salted egg lagi hype. Ya pasti tahu dong merek Singapura, Irvin ya, Fishkin Snack, ya Golden Duck ya, di Singapura itu kan hype sekali sampai foundernya itu masuk di Forbes 30 Under 30 juga gitu ya. Gara-gara itu ya? Gara-gara jualan salted egg Fishkin itu ya kita istilahnya mendompleng momentum lah begitu. Ya akhirnya bisa naik seret gitu. Tapi itu tidak bisa disebut cuma sekedar hoki. Karena ketika ternyata tidak melakukan redefinisi, tidak melakukan kemampuan yang diperlukan, ketika kesempatan itu ada, pun tetap tidak bisa dilakukan. Iya betul sih, harus komplit ya, Artinya lengkap lah maksudnya ya. Kesempatannya ada, tapi kemampuannya juga sudah di-develop dengan proses sebelumnya, sehingga ini match ya. Betul, maka ya. Bisa. Itu catatan penting ya, karena memang kita berusaha secara waktu bikin bisnis gitu ya. Benar-benar profesional gitu. Timnya, equipmentnya apa gitu kita harus memenuhi standar gitu. Jadi sehingga makanya tadi kan waktu kita redefinisi ulang, kita tidak mau melupakan sumber daya yang ada. Oh, karena kita sudah bangun dengan resources yang ada, sumber daya yang ada, semua aset kapital yang sudah ada, yang sudah dimiliki itu berkembang dari itu pijakannya. Betul. Dan akhirnya untuk bisnis yang baru itu juga bukannya tidak ada investasi tambahan, ada, cuma tidak dari nol kan gitu. Ya, tentunya kita harus melengkapi tambahan-tambahan yang dibutuhkan itu begitu. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang ada berapa karyawan yang sudah bergabung di dalam proses ini? Karyawan kami sedikit karena kami mengadop lean management. Oke. Ya, kita hanya kita pakai aplikasi ya, terus semua kita coba sistematis ya. Jadi tidak banyak, hanya 8 orang kita. Wow, hanya 8 orang. Ini benar-benar suatu perusahaan yang benar-benar efisien karena dengan menggunakan teknologi dengan tadi lean management. Iya, lean management. Kita bikin manajemen ramping lah, nggak usah terlalu banyak orang. Yang penting masing-masing orang itu melakukan fungsinya dengan benar dan kontrolnya baik kan gitu. Ya tentunya dibantu alat. Ya misalnya kalau kita bilang begini lah, bikin laporan aja misalnya kita pakai manual, ya kan. Ya satu orang mungkin nggak cukup karena dia mesti mempersiapkan, ya kan. Pun juga ada error-error segala macam. Tapi kan kita pakai sistem. Kami dari barang masuk sampai barang keluar ujung ke ujung mengandalkan sistem. Dari barang masuk sampai barang keluar, termasuk pemesanannya juga. Semua. Beli barang, produksi pakai sistem. Wow. Menjual pakai sistem, hitung komisi sales pakai sistem. Karena kalau enggak waste-nya dan ketidakefisiensiannya kan tinggi ya. Betul, ya belum salah-salahnya kan nggak mungkin barang udah kirim, salah kirim lah, ya kan? Kita nggak punya privilege untuk menanggung cost itu begitu. Oke. Makanya kita usahakan rapi sekali untuk itu. Ya perjalanan bisa mencapai itu. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang lean management itu apa sih? Mungkin banyak yang nggak ngerti itu istilah apa itu. Lean itu kan ramping, jadi mengatur bisnis kita, usaha kita seramping mungkin. Ya, jadi strukturnya nggak perlu ke kanan ke kiri, ya, cukup terus ke bawah aja, gitu ya. Nah jadi setiap fungsi departemen itu fungsinya sendiri tidak usah banyak-banyak dan setiap function itu mewakili atau benar-benar menjawab kebutuhan proses bisnis. Ya, itu aja. Jadi nggak usah terlalu banyak fungsi. Kayak kita, ya istilahnya sales misalnya, bahkan sales gitu ya. Itu satu orang udah semua, sampai adminnya, sampai dia melakukan A, sampai Z. Begitu. Dibantu dengan
sistem. Tools-nya, sistem Iya. tadi. Iya, karena cepat. Kalau pakai tools kan tinggal klik sekian detik keluar. Jadi nggak ada reason mereka nggak mengerjakan itu. Begitu. Pakai HP loh. Misalnya saya take order, pakai HP dia pergi ke siapa, ke restoran apa, deal misalnya, Iya. pesen dong 10 kilo misalnya. Iya. Tinggal buka HP, masukin penjualan, nyampe kantor yang proses. Berarti sudah nggak perlu deal, orang mesti bikin PO dulu, bikin Iya, itu, nggak perlu. invoicing dan panjang. Karena itu semua kan memakan waktu dan resources. Betul. Kita bikin efisien. Tadi kan dikatakan, di awal proses produksi sudah mencapai 8 ton. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu sekarang, apakah itu sudah seberapa bertumbuh? Nah, setiap varian atau jenis produk ya, itu kan punya harga jual ya pasti ya. Nah, dulu produk yang kita seasoning itu yang 8 ton itu mempunyai harga jual yang rata-rata rendah. Oke. Karena apa? Karena memang segmen pasarnya untuk menengah ke bawah. Sehingga hasil produknya bulky. Banyak. Ya, Jumlah volumenya besar. volumenya besar, beratnya juga banyak gitu ya. Jadi harus banyak gitu. Oke. Karena nilainya rendah. Kalau nggak Nilainya banyak, kecil. karena nilainya kan rendah ya. Oke. Ya asumsi lah pakai harga aja ya. Yang dulu itu 1 kilo itu 30.000 Oke. ya. Yang hari ini kami produksi 1 kilo 200.000. Berarti bukan jumlah tonnya lagi yang dilihat. Udah bukan itu lagi. Ya, Oke. karena dengan harga yang demikian kami harus produksi banyak karena harus mencapai target penjualan dan target keuntungan kan gitu kan. Kalau barangnya dikit harganya rendah ya pasti nggak nutup. Tapi kalau dengan sekarang produk sekarang relatif harganya lebih baik karena segmen pasarnya pun udah kita targetkan Oke. untuk menengah ke atas. Begitu. Jadi bukan yang 1 kilo tadi berarti 30.000, sekarang Iya. yang 1 kilo 200.000. Iya. Ada kompetitor, bukan ya mungkin bukan kompetitor langsung ya, tapi bikin barang yang sama dengan kami. Ada yang bikin 350.000 1 kilo. Ada. Apakah mereka juga ekspor juga? Mereka perusahaan global. Oh, mereka memang perusahaan global. Mereka perusahaan global. Berarti bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Oke. Kalau yang ini kan Dan kami bangga di beberapa customer kami menggantikan itu. Menggantikan produk yang sudah. sebagai perusahaan dari Indonesia. Betul. Ya tentunya kan ini kan teknik jualan ya. Maksudnya kalau kita jualan ke restoran yang punya orang Indonesia, kan bisa kita sentil-sentil dong. Ya bos, sama-sama orang kita ya bantulah, ngapain pakai produk luar negeri gitu. Itu salah satu teknik aja ya kan. Walaupun ya nggak semua juga berpikir ke sana kan gitu kan. Iya. Tapi kalau bisa kita pakai alasan itu, kenapa tidak? Kita bisa saling bantu-membantu lah, agar Indonesia makin kuat kan begitu kan. Oke. Ya. Karena kalau bukan kita yang melakukannya, mau siapa? Iya. Nah, sekarang gini. Kok bisa menjadi sekarang seperti sekarang ini? Dulunya gimana sih? Saya. SD, waktu sekolah Dari atau kecil. apa? Dari kecil tuh gimana? Memang udah kepikir atau ini tahu-tahu terjadi aja?